ikut di seminar kali ini. Sekali lagi, nama saya Giovanni Kella, Teknik Perkapalan UI 2013, lulus 2017, dan setelah lulus saya mengemban karir di luar negeri. Di kurang lebih hari ini akan menjelaskan tentang bagaimana sih berkarir di luar negeri, seluk-beluknya, apa yang saya alami, apa yang pelajaran yang bisa saya share. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini dia. Kurang lebih ini outline konten hari ini dari intro overseas career, mainly di overseas career saya bahas, lalu trends and challenges, lalu dan terakhir kurang lebih ada summary sedikit. Oke, so menurut saya hal yang salah satu yang paling penting ketika kita masuk dunia perkuliahan itu adalah menentukan goals dan target kita. Kita mau ngapain sih lulus kuliah itu? Somehow banyak orang yang masih belum tahu dia mau ngapain setelah kuliah. Even udah semester 8 ya lulus gitu-gitu aja misalnya. Ada yang belum menentukan apa yang mau dia capai. Tapi kalau saya udah menentukan sedini mungkin bahwa kurang lebih ada dua hal yang saya tentukan. Itu adalah saya mau berkarir di luar negeri dan saya mau membangun karir saya di bidang komersial atau bisa dibilang non-engineering. Oke, kenapa mau di luar negeri? Kurang lebih untuk higher salary dan untuk mencapai global exposure juga. Tapi lain daripada itu, career growth yang menurut saya cukup menjanjikan di dunia bidang komersial dan juga broader networking. Nanti akan lebih terlihat lagi kenapa saya seperti menentukan hal seperti itu. Dan kalau mau ditanya lagi logiknya, kenapa sih dua hal ini? Karena saya punya impian di jangka panjang untuk mencapai C-level atau chief level atau bisa dibilang seperti CFO, CEO dan sebagainya on a big firm and contribute to share a positive additional value. Jadi saya ingin memang menjadi berkah atau menjadi uh, garam atau terang bagi organisasi atau orang-orang sekitar saya sehingga kita bisa mencapai apa ya hal yang lebih baik even 1% setiap hari. Dan ini kurang lebih hal yang selalu saya yakini dan tekankan dalam diri saya adalah be the best you can be and do the best you can do. Oke? Lalu saya punya goal itu, terus apa yang saya lakukan di kuliah? Bisa dilihat ini dari tahun pertama sampai tahun keempat. Saya mulai dari IMM, PSDM, mulai dari lingkup kecil mesin. Waktu itu sempat dipercaya jadi PO Mechanical Talk. Di situ saya membangun confidence eh, dalam diri saya. Lalu di tahun kedua mulai masuk ke teknik, ya, Likuptek FTUI dan juga eh, mencoba ke UI juga, OKK, eh, mungkin teman-teman tahu semua OKK itu apa, dan beberapa events di dalam teknik sendiri. Lalu tahun ketiga saya ingin mencoba yang lebih besar lagi, tetap ada UI-nya, tapi coba di luar UI, which is Indonesia. Itulah kenapa alasan saya masuk Indonesian Student Association for International Studies. Itu di Jakarta, tapi isinya bukan hanya anak UI, tapi ada anak Atma Jaya, Trisakti, UPH, mostly anak um, IR, International Relations atau hubungan internasional UI, mostly anak-anak HI UI. Sekarang mostly jadi diplomat sebenarnya, ya. Dan di tahun keempat dalam lingkup Indonesia udah saya mencoba keluar lagi. Di situ saya dapat kesempatan untuk pergi ke Jepang dan juga pergi ke Amerika. Mungkin ini udah nggak ada sejak Trump second era, yang Southeast Asian Leaders Initiative. Jadi anak-anak dari yang terpilih dari negara ASEAN itu dikumpulin di suatu acara, bisa di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, atau bahkan di Amerika. Seperti itu. Dan dalam 4 tahun itu, apa key mindset yang saya punya? Kurang lebih tiga ini yang terus saya tanamkan. Yang pertama adalah tentu harus tahu kenapa sih mau masuk organisasi ini, kenapa harus melakukan ini. Apa sih benefit atau value yang bisa saya dapat kalau saya melakukan itu. Lalu yang kedua, ketika udah masuk, saya harus banget, menurut saya harus banget
mendapatkan informasi, ngomong sama orang, buat koneksi yang kurang lebih ini bisa membuat menambah value dalam diri saya. Dan ketiga tentu setelah udah dapat informasi itu belajar, belajar hal yang baik dari dia dan kalau itu kira-kira baik mungkin saya gunakan untuk improvement dalam diri saya. Jadi balik lagi ini udah level 1, 2, 3, 4 kurang lebih tiga hal ini yang selalu saya kembangkan. Skill, connection, dan experience. Kenapa sih skill, connection, dan experience ini berguna? Karena saya juga orang yang meyakini bahwa tiga hal ini itu sangat menentukan volume dan kualitas informasi yang seseorang bisa punya. Semakin baik informasi yang kamu punya, semakin bagus kamu dalam buat decision. Semakin bagus kamu buat decision, harusnya semakin baik juga hidup yang kau punya. Dan itu yang saya yakini dan itu yang saya usahakan kurang lebih selama 4 tahun di perkuliahan. Lalu gimana sih pet saya ke Jepang? Pet saya ke Jepang dimulai ketika semester akhir itu ada kesempatan dari sebuah perusahaan rekrutmen Japanese Recruitment Company di UI, itu namanya Revo Community. Saya berkesempatan untuk belajar kurang lebih selama 6 bulan. Sebenarnya belajarnya kurang begitu fokus karena waktu itu sambil kerja sambil kuliah di semester akhir, mulai dari semester 7 saya uh, berkesempatan untuk sambil kerja. Uh, tapi dari sana saya tetap mencoba lakukan yang terbaik. Dan pada waktu itu berkesempatan untuk final interview di Hitachi Zosen di Osaka, tapi gagal. Lanjut juga uh, NARF, NARF, Nikkei ASEAN Recruitment Forum. Saya juga coba untuk ikut ke sana, tapi ternyata gagal juga. Coba juga job fair besar di Singapura, itu pun gagal juga. Gagal dan oke, nggak apa-apa. Tapi um, cerita berkendak lain, saya join Traveloka dulu untuk sementara waktu. Tapi sambil join Traveloka, saya juga tetap aktif mencari kegiatan atau mencari pekerjaan di Jepang. Oke, dan puji Tuhan, hired by KPG. Lalu saya berangkat ke Nagasaki. Selama kerja di Nagasaki, saya tentu bekerja dengan sebaik mungkin dan selain itu juga mencoba melihat peluang yang lebih baik, yang saya rasa lebih baik. Lalu akhirnya ikut lagi Connect Job Fair yang di Singapura yang tahun lalunya gagal, saya ikut lagi, baru direkrut sama Sumitomo Heavy Industry. Setelah itu saya di approach atau di hijack oleh Michael Page Japan dan sekarang ada di Sika. Kurang lebih keynotes yang saya pelajari selama beberapa tahun ini adalah nomor satu mungkin be flexible. Kamu punya goals-nya, tapi apakah memang harus selalu seperti itu? Mungkin enggak. Mungkin kita harus be flexible. Mungkin kita harus mencoba yang lain, tapi tetap pelajari, tetap ambil value yang baik dan remind yourself to get back on the track. Oke, number two kurang lebih tentu harus growth mindset ya. Namanya manusia tetap harus selalu berkembang dan jangan pernah menyerah, even gagal berkali-kali. Dan yang ketiga, don't complain and be grateful. Kenapa saya tulis ini? Karena ketika saya di KPG, tiap hari pulang jam 12 malam, mostly teman-teman saya yang kerjanya ngeluh ABCD, ABCD, saya nggak pernah ngeluh, tapi saya hanya diam-diam aja, tapi nge-play ke tempat lain yang lebih baik. Jadi menurut saya itu juga perlu karena itu adalah melatih mindset dan jalan hidup kalian. Kurang lebih ini career storyline yang saya punya. Tadi udah disebutkan bahwa saya sempat kerja di Jakarta, kurang lebih 1 tahun di WBG dan Traveloka juga sebentar. Sebelum akhirnya saya pergi ke Nagasaki menjadi maintenance engineer, lalu saya pindah
ke Tokyo. Uh, dari engineer pindah jadi sales. Itu ya tadi yang saya bilang tentang fleksibel ya. Saya nggak mau jadi engineer, tapi kalau kesempatannya aja jadi engineer, nggak apa-apa. Coba aja dulu. Disinilah saya mulai karir saya di bidang komersil, sales support, GKA. GKA itu adalah Global Key Account selama beberapa tahun hingga akhirnya dipercaya untuk menjadi expat di Delhi, India. Dan setelah itu saya pindah ke perusahaan yang sekarang, which is Sika Japan. Sedikit mengulas tentang perjalanan saya di bidang profesional. Oke, saya kerja sebagai komersil, tetapi tetap ada lingkup engineering dalam hidup saya. Kenapa? Karena Sumitomo Heavy Industry itu adalah salah satu perusahaan heavy industry terbesar, mungkin di dunia juga. Kenapa? Karena mereka membuat parts mechatronics yang seperti ini, cryo coolers, atau juga parts yang ada di pumps. Lalu di bidang logistik juga ada excavator. Ini logistik dan warehouse apa namanya system distribution. Lalu untuk industrial machinery ada plastic injection molding machinery. Ada juga forging press machine. Forging press machine itu adalah mesin yang tekan steel untuk menjadi rangkanya mobil. Ya. Lalu energy lifelines, mainnya itu adalah CFB, boilers, dan juga ada oil tankers. Jadi ada galangan kapal juga, Sumitomo Heavy Industry. Even di Indonesia juga ada kantor. Ya. Lalu di heavy industry, Sumitomo Heavy Industry itu saya di bidang apa? Saya di bidang plastic injection molding machine sebagai sales. Jadi jual mesin ini. Ya, mesin ini tuh mesin apa? Itu mesin yang membuat most of products that you may see. Apapun itu. Cara kerjanya adalah masukin pelet, plastik pelet, nanti dia dilebur oleh panas dan juga oleh gesekan screw, ditembak ke dalam mold sehingga barangnya jadi. Barangnya itu apa? Barangnya ya kurang lebih seperti ini. Kita mengklasifikasikan market kita kurang lebih dalam 5 hal. Packaging itu adalah ini misalnya caps and closure. Terus juga packaging kalau kalian beli butter, beli yogurt gitu ya, itu kan dalam plastik packaging ya. Lalu medical itu syringe atau blood collection tube. Kalau ambil darah pasti harus ada kontainernya kan. Lalu electronics. Electronics ini bukan hanya badannya, misalnya ini proyektor ya, bukan hanya badan proyektor, even lensnya itu bukan kaca teman-teman. Lens itu sebenarnya terbuat dari plastik. Spesifik lagi itu dari PC, polikarbonat ya. Itu dibuat juga oleh mesin ini. Even handphone, kalau kalian punya handphone itu pasti ada kamera atau parts di dalam itu mostly itu plastik. Dan hanya mesin-mesin Jepang yang bisa membuat mesin sepresisi itu sehingga hasilnya juga presisi. Gitu. Jadi mostly iPhone even made in China, perusahaannya Apple Jepang apa Amerika, tapi parts di dalamnya itu mostly hanya bisa dibuat oleh mesin-mesin Jepang. Lalu otomotif. Otomotif itu apa? Kalau kalian nyetir pasti ada uh, tombol ya, even dashboard panel itu kan semua plastik ya. Kalau kalian tutup window di door itu kan semua plastik ya. Even headlamp, even di engine related parts itu juga semua mostly dari plastik. Lalu others itu apa? Others itu misalnya seperti kursi plastik, sikat gigi, ya, atau bahkan benda ini. Benda ini adalah benda yang mungkin kalian nggak pernah lihat, tapi sangat penting karena dia ada di bagian uh, kakato, heelsnya dari sepatu yang kalian pakai setiap hari. Oke, lalu lanjut terkait Sika. Sika itu apa? Sika itu adalah chemical company based in Switzerland. Dia ada di lebih dari 100 negara, salah satunya Jepang. Mostly di related to concrete dan buildings. Tapi untuk divisi saya, divisi di automotive and industry.
Kalau saya lebih fokus di otomotif. Otomotifnya itu apa? Misalnya seperti kalau kalian ada mobil pasti ada kaca depannya kan, dan itu harus dilem dan misalnya nggak boleh bocor sedikit pun. Even mau musim dingin, musim panas, kadang mungkin salju menumpuk di atas kaca, nggak boleh fail kan. Nah itu sangat penting adhesif di sana. Dan bukan hanya itu, even di interior, kalau kalian punya mobil yang mungkin levelnya agak atas, pasti di dashboard panel, di door trimnya itu pasti semuanya empuk. Nah itu juga uh, ada adhesif di sana, harus pakai adhesif. Kurang lebih seperti itu tentang pekerjaan saya. Mari. Sorry. Em, Mau lanjut sebenarnya ke tentang overseas career. Sorry agak kegeser tadi ini. Lanjut ke bab kedua, kurang lebih ya overseas career. Apa sih pros and cons-nya working abroad? Kurang lebih yang hijau ini prosnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, career growth, higher salary compared to Indonesia, learning opportunities yang lebih broaden, network juga. Even saya tinggal di Jepang, tapi teman-teman saya orang Inggris, orang Spanyol gitu ya. Even some countries yang mungkin teman-teman nggak pernah dengar, orang Fiji gitu ya. Jadi dari sana kita bisa saling tukar pikiran, saling tukar cerita. Lalu cons-nya itu apa sih? Kontradiksinya adalah some people may have homesickness, lalu ada language and cultural barriers. Oke, mungkin nggak begitu gampang untuk beberapa orang untuk adapt di suatu culture. Ada visa juga yang mungkin somehow nggak mudah untuk didapat. Maybe some people may have diskriminasi, dan beberapa hal yang agak sulit dicerna uh, untuk beberapa orang di suatu negara. Gimana sih cara untuk pursue overseas career? Yang pertama tentu harus tahu apa sih goals-nya kamu, kenapa harus ke sana. Tapi sisanya juga nggak kalah penting, yaitu choosing the right country. Oke, kenapa harus Jepang? Kenapa harus Singapura? Kenapa harus Inggris? Oke, setelah itu kurang lebih skills apa sih yang kira-kira harus saya kembangin, ya? Termasuk juga bagaimana cara mendapatkan informasi ke sana, ya, entah mungkin uh, campus resources atau internship atau by connection or by direct applying. Oke, so, kurang lebih kalau untuk Asia saya mengkerucutkannya kurang lebih seperti ini. Malaysia, Singapore, Thailand, Korea, and Japan. Somehow accessibility-nya untuk orang Indonesia, tiga negara ini yang cukup lebih besar peluangnya, compared to beberapa negara yang cukup dominan juga. Tapi um, dari tiga ini, kalau kita lihat lebih dalam, ya, misalnya Malaysia, Malaysia dia bagus dalam semiconductor, apalagi untuk beberapa tahun ke depan. Oke, terus juga untuk tipe orangnya juga kita serumpun ya dengan Malaysia, dan Singapura juga sama. Singapura juga banyak perusahaan luar yang punya kantor di Singapura, tapi untuk engineering mungkin nggak begitu banyak, lebih ke komersial. Oke, dan dua-duanya ini mostly orang bisa ke sana, bisa kerja ke sana itu dari S2 di sana. Even Jepang pun sebenarnya. Oke, tapi kalau saya harus khususkan lagi ke Jepang, seperti Tokyo ini dia Asia Hub. Perusahaan-perusahaan luar negeri yang bonafit di luar negeri itu mostly jadiin Tokyo itu sebagai hubnya mereka di Asia. Jadi peluang itu sangat banyak di sini sebenarnya. Terus juga karena populasi Jepang yang menurun, mereka sangat butuh banyak engineer untuk masuk ke Jepang. Dan juga selain daripada graduate school, orang-orang bisa ke sini juga by enrolling to Japanese language school 1 or 2 years. Setelah itu
Misalnya seperti dia punya skill IT dengan dia punya bahasa Jepang dan dia udah tinggal di Jepang, jadi lamar ke perusahaan yang ada di Jepang itu uh, lebih mudah. Oke, kenapa di Jepang? Ya sebagai orang Indonesia, higher salary, etik dan disiplin kerja di Jepang juga bagus untuk dipelajari, kurang lebih. Even kita juga bisa belajar bahasa Jepang untuk menambah kapasitas diri kita. Clean, safe, ya, negara yang aman, bersih, bukan hanya untuk kamu, tapi untuk juga misalnya bawa istri dan anak, ya. Lalu long term juga dia cukup stabil di Jepang dan even after coming back from Japan, kamu bisa punya kesempatan yang bagus untuk ada di posisi yang cukup baik di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Oke. Lalu sedikit tentang Jepang. Jepang itu adalah empat, empat negara dengan empat musim ya. Autumn, winter, spring, dan festival. Sorry, kok festival? Summer. Oke. Di mana semuanya ini punya warna masing-masing dan combine keunikan dari negara itu, dari alamnya, dari orangnya, dari labor system, dari work ethicnya, kurang lebih bisa dilihat di sini ya, menjadikan suatu kehidupan yang cukup unik kalau menurut saya dan beberapa teman yang sudah lama tinggal di Jepang. Selain itu, oke, Jepang hebat. Kenapa Jepang hebat? Jepang hebat salah satunya juga kenapa? Karena kalau kita beli mobil ada Honda, Toyota, ya kan? Di bawahnya parts Honda dan Toyota banyak dibikin oleh perusahaan Jepang juga, Denso, Aisin dan sebagainya. Kalau mau pergi ke semiconductor, ada NEC, ada Disco, chemicalsnya mereka punya juga perusahaan-perusahaan besar seperti Kaneka, Asahi Kasei. Kalau mau terkait dengan precision things, dalam industri itu precision itu sangat perlu. Sensor dari Keyence, Omron, itu semua perusahaan Jepang. Lalu kalau anak perkapalan mungkin, Bang, saya mau di Galangan gitu. Kurang lebih Imabari, Oshima, atau Mitsubishi Shipbuilding. Bang, gue mau ke renewable energy. Oke. Jepang juga lagi fokus di renewable energy, khususnya di wind turbine di laut. Mostly yang punya proyek adalah either JERA atau INEOS. Energi yang lain, IHI atau Hitachi, mereka juga banyak proyeknya. Di samping daripada itu, kalau untuk industri kita bisa lihat semua ya. Beberapa kadang di jalan kita bisa lihat ekskavatornya Komatsu atau Kobelco. Kalau yang seneng robot, Jepang juga punya perusahaan robot yang sangat-sangat bagus. Ada Fanuc, ada Yaskawa. Jadi all the combinations of these companies itulah yang membuat Jepang menjadi negara yang kuat. Lalu bagaimana dengan foreign workers in Japan? Kalau kita mau bahas dari uh, possibility atau kesempatan untuk foreign workers di Jepang, ya. Kurang lebih mostly mereka kerja di manufacturer atau di others. Oke, others ini seperti komersial, ada yang sales, ada yang IT dan sebagainya. Dan untuk Jepang sendiri kurang lebih hingga sampai tahun 2023 um, sebenarnya yang saya tahu lebih valid itu kalau Cina yang nomor satu, ya. Setelah itu Vietnam. Orang-orang Vietnam itu rata-rata memang banyak yang pekerja di pabrik. Indonesia pun seperti itu sebenarnya. Mungkin dari 100 orang Indonesia yang ada di Jepang, sekitar 60 sampai 70% orang itu datang di sini sebagai program pemerintah antara Indonesia dan Jepang yang mereka menjadi pekerja di pabrik. Nanti dalam 3 tahun mereka harus pulang ke Indonesia. Tapi itu yang rata-rata kalau lulusan SMA. Tapi kalau S1 seperti kita bisa membangun karir yang lebih panjang dan lebih lebih sustainable di Jepang, kurang lebih seperti itu. Dan sekadar referensi untuk jumlah WNI di Jepang dalam beberapa tahun jumlahnya sudah sangat meningkat, ya. Dan mostly mereka tinggal either Aichi. Aichi itu
pabrik daerah dengan banyak pabrik otomotif seperti Toyota, ya. Di bawahnya Toyota juga banyak eh, pabrik-pabrik related to manufacture otomotif di Aichi. Selain daripada itu Tokyo dan juga Osaka, ya. Lalu gimana sih orang-orang uh, enter Jepang? Mostly by graduate school. Setelah S1 coba untuk S2 ke Jepang. Kurang lebih investmentnya 2 tahun. Cost-nya berapa? Kalau kamu bisa dapat scholarship, mungkin zero. Tapi kalau bayar sendiri pun kurang lebih 400 juta. Tapi itu juga kamu bisa selingi dengan part-time job di sini. Part-time job di sini itu seminggu maksimal 28 jam. Dengan per jamnya itu rata-rata sekitar 1.100 yen atau 100 mungkin sekarang. Kurs yang 100.000 per jam. Jadi kalau seminggu kamu kerja 25 jam, mungkin seminggu bisa dapat 3 juta. Berarti sebulan bisa dapat 12 juta untuk part-time jobnya aja. Apalagi kalau kamu kamu gabungkan dengan scholarship dan part-time job, uh, harusnya cukup bisa jadi uang yang cukup untuk hidup di sini, ya. Lalu ada juga Japanese language school. Mostly banyak orang yang udah punya gelar di negara masing-masing, seperti saya punya misalnya ada orang Malaysia, dia punya skill IT, lulusan IT, belajar bahasa Jepang di sini, lalu kerja di sini dan hanya mungkin dalam 1 sampai 2 tahun udah bisa uh, apa namanya bayar balik atau break even dari investment dia untuk belajar Japanese language school. Atau ada cara lain mungkin seperti saya by direct hiring, itu time mungkin untuk belajar bahasa Jepang 6 bulan sampai 2 tahun. Cost-nya depends on the person, ya. Mungkin ada yang bayar ke tempat les bahasa Jepang dan sebagainya. Lalu Japanese labor system itu kayak gimana? Pertama mungkin bisa kita bahas dari company website. Company website di sini kenapa saya bikin dua? Aduh, sorry. Kenapa saya bikin dua? Kalau bahasa Inggris, ya, mostly dia nggak tulis tentang rekrutmen. Nggak ada kata-kata rekrutmen di sini kan, setelah sustainability. Tapi kalau bahasa Jepang, disinilah kita bisa dapat informasi tentang rekrutmen. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah memang mereka mengharapkan orang yang lamar di perusahaan mereka itu yang bisa bahasa Jepang. Itu poinnya. Oke. Okay? Other than that, ada juga recruitment firm, ya. Um, Banyak banget perusahaan recruitment firm di sini yang bisa kamu cari tahu infonya, ikut job fair-nya, dan mungkin bisa dapat kesempatan untuk diterima di salah satu perusahaan di Jepang. Oke. Okay? Nah, ini lagi lebih detail tentang labor system. Jadi, kalau kita tadi udah klik recruitment recruitment site di sini, kalau di Jepang itu semuanya bisa kamu lihat. Mulai dari prosesnya itu seperti apa, job detailsnya itu seperti apa. Misalnya, job details itu adalah apakah ini pekerjaannya permanen atau bukan, ya. Kurang lebih lulusan apa yang diinginkan, lalu kapan masuk kerjanya, itu semua udah ditulis. Dan for your information juga, kalau di Jepang itu misalnya anak semester 6 ke 7, ya. Dari libur semester 6 ke 7, disitulah mereka cari kerja. Musim cari kerjanya mereka itu adalah selesai semester 6. Oke. Sehingga apa? Kalau misalnya udah dapat, jadi selesai lulus itu langsung masuk ke company. Dan satu company bisa terima dalam satu satu waktu gitu, dalam waktu yang bersamaan itu sekitar mungkin 80 sampai bisa sampai 200 orang lulusan fresh graduate gitu ya. Jadi itulah kenapa opportunity di sini sebenarnya besar gitu. Nah, ini tadi job detailsnya, ini tadi selection process could be different untuk beberapa company, ya. Jadi mostly dari entry, dari isi data diri, kumpulin CV dan sebagainya, ada tes tertulis, interview kurang lebih biasanya sekitar 3 sampai 4,
baru uh, di hire. Oke. Nah, untuk agak sedikit lebih detail lagi, mungkin orang-orang ada yang ingin tahu juga bagaimana di Jepang itu. Contohnya seperti ini, job details ini. Bachelor itu sekitar 260.000 yen. Berarti sekitar mungkin 28 juta. Kalau master sekitar mungkin sekitar 30 juta. Oke, gajinya. Tiap tahun, dan dia udah tulis semua ya di sini seperti yang teman-teman bisa lihat. Tiap tahun naik gaji 1 kali. Tiap tahun itu bonusnya 2 kali. Tapi 1 kali bonus sekitar 2,9 gaji. Jadi kalau gaji kamu 10 juta, sekali bonus bisa dapat 29 juta dikali 2. Oke. Lalu working hours, liburnya seperti apa? Kalau di Jepang itu eh, kurang lebih secara gampangnya setiap 4 bulan itu ada satu libur panjang. Januari sampai April, ini nanti akhir April ada libur 1 minggu, namanya Golden Week. Nanti di Agustus, 4 bulan dari sekarang lagi ada libur summer. 4 bulan setelahnya lagi itu ada libur tahun baru. Kurang lebih seminggu juga. Jadi seminggu, seminggu, seminggu. Plus paid leave yang bisa kamu ambil. Paid leave di Jepang rata-rata sekitar 12 sampai 23 hari kerja. Yang beda sama yang tadi saya bilang, yang 3 kali 7 hari ini ya. Plus juga ada libur-libur tambahan misalnya condolence, marriage gitu ya. Beberapa macamnya tentu ada. Allowance di Jepang itu transport itu full 100%, kamu nggak bayar apapun. Jadi kalau kamu rumahnya di Depok, kuliah rumah di Depok, kerjanya di Sudirman, itu kamu nggak usah bayar apa-apa. Itu pasti company yang tanggung, ya. Lalu benefits, benefits itu apa? Benefits misalnya housing allowance. Housing allowance misalnya saya tinggal di kosan harganya 10 juta per bulan. Per bulan itu 10 juta, company kasih saya 6 jutanya. Jadi saya hanya bayar 40%. Rata-rata gitu kalau di Jepang. Gitu. Jadi dan itu nggak termasuk dari gaji yang ini. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya mau digampangin dari 260 ini kurang lebih pajak dan apa namanya uang pensiun dan asuransi sebagainya dipotong lagi 5 juta dari sini, ya tinggal 210. 210 kalau misalnya kamu tinggal di suatu rumah atau kos yang harga 10 juta, berarti kan kamu tinggal perlu bayar 4 juta ya kalau berdasarkan um, lowongan ini ya. Keluar lagi misalnya 6 juta, sisa 150.000. 150.000 untuk makan dan sebagainya kurang lebih 70 sampai 80.000, berarti masih sisa sekitar 70 sampai 80.000 yen per bulan. Ini sekitar 8 juta nah, yen yang bisa disisakan. Tapi tergantung dari gaya hidup, tergantung tinggal di mana tadi ya. Gitu. 10 juta itu tadi kamar agak sedikit mahal. Mungkin kalau untuk kamar untuk satu orang bisa dapat 6 juta, 7 juta pun masih masih banyak. Oke, lalu untuk proses screeningnya apa? Proses masuk ke perusahaan Jepang itu tentu ada CV ya. CV Jepang itu kurang lebih kayak gini. Data diri, sekolah, pengalaman, skill apa yang kamu punya, terus kenapa kamu masuk perusahaan itu, kamu harus jelaskan lagi dan apa namanya? em, ini kurang lebih penjelasan yang bisa kamu lebih panjangin lagi. Dengan skill ini yang saya punya, pengalaman ini yang saya punya, saya melamar di perusahaan kamu di posisi ini yang kurang lebih saya bisa kontribut di bagian ini loh. Seperti itu. Lalu ada juga tes, ya, SPI test seperti biasa, lalu interview juga ya. Lalu masuk ke perusahaan Jepang. Seperti yang saya bilang tadi, biasanya mereka dalam at the one time uh, fresh graduate itu masuk sekitar ratusan orang. Setelah masuk ngapain? Tentu ada human development ya, bukan hanya kerja. Bahwa kamu tuh udah punya di Jepang itu memang lifetime employment kalau dari dulunya ya. Jadi uh, bagaimana kamu bukan hanya kerja tapi dikembangkan sehingga bisa jadi semakin ahli
Kalau kamu semakin ahli, perusahaan akan semakin kuat. Itulah alasan kenapa perusahaan-perusahaan Jepang rata-rata umurnya panjang, ya. Mungkin ada perusahaan dulu sebonafit Nokia dan sebagainya, tapi mereka nggak panjang. Jepang lebih ke bagaimana mereka bisa bertahan lebih lama dan profit, of course. Oke. Selain do the job, selain daripada development tentu harus do the job. Misalnya ini contoh, ini kalau di perusahaan saya kemarin di Sumitomo itu tiap 1 tahun kita harus mempresentasikan apa yang udah kita lakukan. Kita ambil satu tema yang bisa dijadikan seperti skripsi. Kita jelaskan ini loh ada market kayak gini, customer behaviornya kayak gini, ya. Um, Analisis kompetitor juga kayak gini. Jadi kurang lebih kita harus lebih fokus di sini sehingga eh, market atau market cap itu bisa kita lebih ambil. Misalnya seperti itu. Ini referensi dari punya saya. Ini juga makan-makan sebelum saya pergi ke India. BTW ini saya dan teman-teman kantor, ya. Sebelum saya ditugaskan ke India waktu itu. Dulu tinggal di Delhi tapi eh, roaming around karena kita ada branches di selatan, di barat, ya, di Mumbai, di Chennai. Jadi hampir tiap minggu saya keliling India. Bahkan lebih banyak kelilingin India daripada kelilingin Indonesia. Oke. Trends and challenges. Trends kurang lebih menurut World Economic Forum, ya, eh, sekitar 10 skill ini yang perlu teman-teman kembangkan. Dan kalau saya boleh eh, ambil 2 atau 3 poin yang paling penting adalah analytical thinking, itu sangat penting. Terlebih eh, somehow sistem pendidikan kita agak cukup nggak begitu kuat dibanding dengan negara-negara maju seperti Singapura atau Jepang yang mereka punya eh, analytical thinking, logical thinkingnya itu sangat jalan. Itu teman-teman harus benar-benar kembangkan kalau ingin bersaing, ya. Termasuk of course critical thinking di dalamnya. Selain daripada itu teknologi juga, apalagi kalau yang mau kerja jadi engineer harus bisa, kalau misalnya memang udah tahu mau apa, harus kembangkan soft skill itu, misalnya CATIA atau Autodesk atau uh, apa namanya, aplikasi yang lain yang harus teman-teman kembangkan, ya. Oke. Dan of course skills gap between each countries and new technology is there. Lalu ada juga global talent competition, ya. Kalau teman-teman memang mau keluar tentu bersaingnya juga nggak gampang, ya. Misalnya kayak saya, teman-teman kerja saya dulu ada yang dari Tokyo University, Osaka yang pintar-pintar banget. Jadi harus bersaing dengan mereka juga somehow, kan. Lalu automation, ya, itu menjadi challenge yang cukup besar juga untuk masa sekarang. Challengesnya itu apa? Kurang lebih kalau kita bahas dari PES analysis, ya. PES itu adalah political, economic, social, and technology. Kita sama-sama tahu kondisi Indonesia kayak gimana, ya. Somehow uh, it's getting tougher for us. Jadi it could be a bigger challenge for Indonesian to go abroad. Dan apart from that, rising of China ini juga cukup menjadi ancaman. Kalau untuk Jepang sendiri, khususnya otomotif, itu juga cukup menjadi ancaman. Kita tahu sekarang Toyota itu adalah perusahaan terbesar untuk otomotif di dunia. Tapi berkembangnya BYD, teman-teman juga pasti tahu mungkin di Subang, ya, mereka lagi bikin pabrik. Tapi bedanya yang saya mau tekankan adalah Toyota punya pabrik di Indonesia, ya. Honda juga punya misalnya, dan BYD akan punya. Tapi eh, kita tahu bahwa penduduk Jepang nggak sebanyak itu, jadi mereka juga tetap hanya mengirim ekspat untuk
manajemen atau top levelnya aja di Indonesia. Mungkin dari 10.000 pekerja di Indonesia, hanya 150 sampai 200 orang Jepang di Indonesia untuk Toyota. Tapi kalau China, mereka besar dan ketika mereka masuk ke suatu negara, mereka cenderung akan tetap menggunakan resources dari negara mereka. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat contohnya ada beberapa yang udah terjadi dan saya agak takut sebenarnya kalau untuk Subang ini kurang lebih produksi pertama mereka rencana di 2030 itu mungkin kita bisa lihat sekarang oh nambah lapangan kerja, tapi belum tentu benar seperti itu karena peluang besarnya juga bahwa mereka akan tetap bawa banyak pekerja dari eh, China atau plus juga digabung dengan robot. Jadi em, peluang untuk orang dapat kerja di Indonesianya juga nggak sebesar yang diekspektasikan. Terakhir, summary-nya mungkin nggak lebih ke technical, tapi lebih ke hal-hal dasar aja seperti teman-teman harus banget define your goals as early as possible, whatever it is. Kalau misalnya, nggak mau di engineering, gue mau jadi orang bank. Oke, silahkan. Silahkan. Jadi orang bank, kembangin skill di sana, banyakin koneksi yang udah di sana, gitu ya. Untuk membantu teman-teman mencapai goal itu. Uh, Sorry, ini sebenarnya long life learning. Jadi tetap harus terus belajar, siapapun itu, kapanpun itu, posisi apapun yang teman-teman udah dapatkan, dan selalu berusaha untuk improve day by day. Terus juga don't complain. Don't complain ini menurut saya juga penting, karena dalam teman-teman berkarir nanti, suatu saat nanti akan ada banyak banget challenges, mulai dari hal tentang kerjaan, atau dari human relation ya, dengan teman-teman pekerjaan apa yang sama satu kantor. um, Gak usah terlalu melihat dari sisi negatif, lihat sisi positif dan tetap do the best you can do. Dan tetap ingat untuk kalau bisa selama di perkuliahan ini connection, skill, experience itu harus benar-benar dikembangkan sehingga balik lagi informasi teman-teman akan lebih banyak dan kualitasnya lebih baik. Kalau informasi yang kita dapat itu lebih baik, decision-nya akan lebih baik. Kalau decision-nya lebih baik, harusnya hidup teman-teman bisa lebih baik, bahkan bisa juga mencapai tujuan atau goals teman-teman. Itu kurang lebih seperti itu dari saya. Thank you.